Oke, bertemu kembali di mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan khusus untuk semester pendek 2024 ini. Jadi materi yang sengaja dikemas untuk kasus atau untuk pelaksanaan di semester pendek tahun 2024 ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan bicara khusus tentang space programming, sebuah bahasan yang sebenarnya merupakan awal atau ditempatkan di bagian awal sebelum mahasiswa melakukan uh, analisis-analisis berikutnya, analisis kontekstual, konteks selubung dan segala macam. Uh, pada pada pertemuan sebelumnya bicara tentang selubung, sekarang saya coba kembalikan ke awal mulanya, apa itu space programming. Saya share screen sebentar. Space Programming and Planning Methodology, jadi merupakan materi di pertemuan kelima. Materi ini mungkin sangat banyak tulisan, sangat banyak penjelasan-penjelasan naratif dibanding penjelasan yang sifatnya studi kasus. Karena memang space programming seperti yang dinyatakan oleh Pak Sony Sutanto di bukunya ini, Don't Just the Book but its cover. Program atau programming adalah suatu strategi guna menyelesaikan sebuah masalah. Jadi programming diawali, kalau di teori dan metode yang saya sempat share di materi-materi di perkuliahan normal di TMPB ini, programming diawali dengan sebuah problem seeking, pencarian masalah atau rumusan masalah. Architectural programming bertujuan untuk menyatakan kriteria-kriteria agar sebuah perencanaan dan perancangan arsitektur berhasil. Setelah merumuskan sebuah masalah, setelah menemukan masalahnya apa yang perlu diselesaikan, kemudian architectural programming adalah menurut Pak Sony ini menyajikan kriteria yang harus diselesaikan. Programming adalah tentang kinerja, bukan tentang yang nampak. Yang ini yang mungkin akan banyak kesulitan, karena programming sifatnya benar-benar hanya narasi, benar-benar hanya tulisan, benar-benar hanya aspek-aspek. Atau kalau di dalam penelitian biasanya disebut dengan indikator, atau di Pak Sony kemudian mengistilahkan dengan kriteria. Kriteria-kriteria apa yang harus disampaikan, kriteria-kriteria apa yang harus dicapai oleh seorang arsitek. Oke, definisi secara umum, definisi global, definisi yang biasa digunakan, space programming yang kemudian juga dikenal dengan architectural programming, facility programming are function and operational requirement. Kalau lihat dari padanan kata dari space programming, kita bisa melihat memang programming kaitan dengan desain arsitektur, kaitan dengan fasilitas-fasilitas yang akan disediakan oleh seorang arsitek di dalam desainnya. Kemudian juga ada function and operational. Fasilitas atau sebuah ruang-ruang yang diciptakan oleh seseorang arsitek itu bagaimana fungsinya dan bagaimana mengoperasionalkannya. Mengoperasionalkan dalam tataran tertentu, dalam requirement tertentu. It's a critical process in architecture. Kenapa yang dipahami sebagai critical process? Karena memang ditempatkan di bagian awal, ditempatkan sebagai framework dari pekerjaan perancangan di arsitektur. It involves collection essential data from client. Jadi di dalam programming juga dieksplor, nanti ada penjelasan tentang bagaimana mengeksplor, bagaimana mengorek apa yang dipahami oleh atau apa yang dibutuhkan oleh seorang klien. To understanding who, what, why, and how their space need. Jadi bukan space want, space need to function before. Nah, yang tadi dinyatakan oleh Pak Sony. Before any drawing and or plan are created. Sebelum desain itu terjadi.
Space programming benar-benar sebuah kriteria-kriteria, sebuah panduan-panduan. Tujuan dari space programming adalah systematic strategi proses undertaking by architect and design professional together, mengumpulkan, to analyze, and kemudian membuat yang saya sebut sebagai framework dari keinginan dan kebutuhan dari klien dan requirement atau persyaratan-persyaratan khusus yang harus dicapai dalam desain tersebut. Dalam space programming ada kolaborasi and data gathering, mengumpulkan data. Ini pentingnya data di dalam sebuah proses desain arsitektur. Ini juga yang kemudian menjadi, menurut saya, pembeda yang tegas antara pekerjaan arsitek dan pekerjaan seniman. Data di dalam perancangan arsitektural ini berkaitan dengan klien, berkaitan dengan end user atau penggunanya, dan stakeholder. Stakeholder itu bisa sangat luas, dari kontraktor sampai ke nanti kalau ke perancangan sebuah hotel, operator dari hotel tersebut. Dan mengkolaborasikan, collaborative approach result to a solution and satisfied. Tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi mencoba untuk memuaskan seluruh pihak-pihak yang terkait di dalam perancangan ini. Architectural programming adalah mengorganisasi goal, form and aesthetic goal. Ini yang sering menjadi fokus utama di dalam arsitektur. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam bahasan programming ini, tidak hanya tentang form and aesthetic goal, tapi juga tentang functional requirement, economic goal, and time goal. Di dalam tugas akhir memang tidak sampai ke economic dan time goal, tapi minimal ada logic dalam sebuah perancangan, logic economic, logic time-nya. Time ini dalam pengertian perkiraan kapan bangunan ini dibangun. Bagaimana menghitungnya, bagaimana argumennya, itu yang perlu disampaikan ketika sebuah proyek ini diusulkan menjadi sebuah tugas akhir. Contoh-contoh kasus. Sebuah apartemen di Kota Palembang. Sampai detik ini, 2024, saya belum melihat satu apartemen yang secara komersial yang cukup berhasil dan bahkan terbangun. Ada yang di Raja Wali masih juga bermasalah, ada yang di Celentang berganti bolak-balik ownernya dan kontraktornya. Yang sependek pemahaman saya, yang saya lihat adalah satu apartemen yang dikhususkan untuk para pegawai bea cukai yang ada di Raja Wali. Jadi ini perlu penjelasan lebih tegas. Kapan perkiraan? Bagaimana forecast-nya ke depan? Selain tentang form, tentang estetik, tentang functional requirement. Benefit dari architectural programming adalah mengidentifikasi goal. Tujuannya apa sih? Itu yang selalu ditanyakan sebenarnya dalam sebuah proses pratugas akhir, bahkan sampai ke tugas akhir. Kamu merancang itu tujuannya apa sih? Apa mau? Kenapa proyek ini menjadi penting? Dia menyelesaikan masalah apa? Kemudian tadi strateginya. Jadi programming juga menjelaskan strategi bagaimana mencapai tujuan tersebut. Oke. Ada yang menyebut programming, ada yang disebut space planning. Tadi di awal dijelaskan bahwa ada padanan cukup banyak katanya. Oke, kalau kemudian menggunakan space planning, perencanaan, bukan perancangan, perencanaan ruang. Apa yang menjadi fokus utama atau menjadi indikator utama atau menjadi key point di dalam perencanaan ruang? Fungsinya pasti, karena ruang adalah wadah aktivitas. Functionality-nya gimana? Efisiensinya, bagaimana sebuah ruang itu bisa efisien, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan aktivitasnya, sesuai dengan karakter yang mau dihasilkan. Kemudian zonasi, bagaimana
banyaknya ruang yang dibutuhkan sesuai dengan aktivitasnya, sesuai dengan kliennya, sesuai dengan segmen pasarnya, bagaimana kemudian membagi zonasi tersebut. Setelah itu baru furniture layout. Kantor direktur utama atau ruang direktur utama itu akan berbeda dengan ruang kasir. Akan berbeda lagi dengan ruang front office. Ini furniture-nya akan sama-sama duduk, sama-sama meja, sama-sama katakanlah lampu, tapi furniture layout-nya akan sangat berbeda sesuai dengan siapa pelakunya, sesuai dengan aktivitasnya. Kemudian flexibility. Bagaimana ruang ini bisa sangat fleksibel. Pendekatan-pendekatan terakhir ada yang pakai open plan, tapi open plan bukan berarti pekerjaan dari seorang arsitek itu menjadi diperingan karena tidak harus membuat furniture layout. Tapi menurut saya pribadi, open plan justru harus menyediakan skenario A, skenario B, skenario C, minimal itu. Bagaimana layoutnya jika keadaan seperti A? Bagaimana layout furniture jika keadaan B? Jadi open plan bukan berarti memeringankan tugas seorang arsitek dalam menggambar layout ruang tersebut, tapi kemudian justru open plan ini punya potensi seperti apa? Bagaimana layout ruangan? Bagaimana layout furniture, bagaimana sistem pencahayaan. Jadi itu yang dipandang dengan flexibility. Oke. Kemudian berlanjut. Space planning itu apa aja sih tahapannya? Ini ada beberapa aspek yang penting atau langkah yang penting. Pertama, mengkolek informasi. Apa itu mengumpulkan informasi itu pada masa sekarang atau pada era sekarang bukan merupakan hal yang susah atau yang sulit dilakukan. Karena data itu sedemikian berhamburan di awan, di internet. Tapi kemudian menjadi permasalahan berikutnya, step berikutnya menginterpretasi dari tujuan perancangan. Data-data yang dikumpulkan apakah kemudian sejalan dengan tujuan? Ini, analyze the collecting data and interpret the need of the user. Setelah mengumpulkan entah interview, entah apa, segala macam, kemudian menganalisis data itu. Mana yang akan digunakan, mana yang sebagai data pendamping, mana yang sebagai wawasan saja. Termasuk di sini adalah kemudian specific spatial requirement. Kebutuhan dasar, kebutuhan yang sangat spesifik dari sebuah ruangan, katakanlah. Kemudian mencoba layout choice, mencoba membuat layout. Ini kemudian sering dipahami sebagai sketsa dasar, sketsa awal gitu. Bagaimana sirkulasinya, bagaimana kedekatan antar ruang, bagaimana focal point, balance-nya, level privacy terkait dengan hierarki ruang dan segala macam. Setelah layoutnya terjadi, tiap ruangan dimunculkan layout dasarnya, kemudian bagaimana hubungan antar ruang tersebut, sirkulasi dan movement-nya. Bagaimana seorang pengguna dari fasilitas tersebut bisa kemudian berjalan dari satu ruang ke ruang lain. Itu yang harus dipikirkan dan harus diskenariokan oleh seorang arsitek. Kemudian mendefinisikan zonasi. Zone ini zone apa sih? Aktivitasnya apa? Bagaimana layoutnya? Bagaimana furniture-nya? Bagaimana pencahayaannya dan segala macam. Hubungannya dengan zone lain baik. Kemudian setelah itu lalu membuat bubble diagram, katakanlah seperti itu, yang menyajikan kedekatan, kemudian bagaimana pola pergerakannya, pola tata ruangnya dan segala macam. Termasuk memperhatikan hierarki dan hubungan antar ruang. Lalu ruang-ruang tersebut atau ruang yang didesain dan dibayangkan tersebut bagaimana fleksibilitasnya. Setelah itu kemudian memikirkan bagaimana
ruang tersebut bisa diakses. Ruang tersebut dari akses dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar, termasuk mempertimbangkan akhirnya keamanan dan privasi. Tahapan-tahapan ini mungkin bukan tahapan yang baku, jadi bukan ini juga catatan penting ya di dalam perancangan arsitektur. Tidak selalu atau bahkan jarang sekali terjadi sebuah perancangan yang tahapannya linier. Tahapannya sering terjadi tahapan yang looping, tahapan yang kemudian maju satu langkah, mundur, maju dua langkah, mundur lagi untuk mengcross-check tahapan sebelumnya, mengcross-check hasil analisis data sebelumnya. Jadi selalu ada cross-check, dan maju pelan-pelan. Jadi jangan anggap sebuah perancangan arsitektur adalah sebuah perancangan yang linier. Jadi dari 1 sampai 10 itu linier. Tidak, terkadang harus loncat. Terkadang harus memunculkan atau mengutamakan hierarki dulu. Ini kaitannya dengan umpamanya kasus sebuah kampus atau sebuah kasus sekolah yang hierarkinya jelas. Kepala sekolah, staf, pengajar, staf administrasi, kemudian siswa dan segala macam. Atau di dalam sebuah kantor departemen, ada kepalanya, ada wakilnya, ada staf bagian apa, kabak apa. Mungkin hierarki menjadi jauh lebih penting dibanding sirkulasi atau movement. Ini di dalam desain di dalam desain arsitektur tidak berlaku yang linear. Oke, kita lanjutkan. Ini yang kemudian setelah tahapan-tahapan itu dilalui, dicoba dibuat bubble diagram. Sekali lagi, bubble diagram ini bukan pada tataran desain, baru pada tataran programming. Mencoba memvisualisasikan dari analisis ini, dari step-step ini. Sehingga kemudian lobby itu hubungannya dengan restoran bagaimana? Kenapa lobby tidak langsung ke restoran? Apa alasannya? Ini semua adalah interpretasi data, interpretasi kedekatan, kemudian zona. Dan bubble diagram ini juga kemudian memperhatikan pergerakan. Tapi pada saat bersamaan, bubble ini, kalau teman-teman atau rekan-rekan perhatikan dari definisi dari tahapan ini belum menempatkan tapak sebagai pertimbangan utama. Sehingga bubble diagram ini benar-benar pada tataran programming, pada tataran tadi kriteria. Ketika bubble diagram ini diletakkan di dalam tapak, di dalam set perancangan, pasti ada perubahan karena bubble diagram ini berguna atau diletakkan pada tataran kriteria seperti yang disampaikan Pak Sony tadi. Kriteria perancangan. Pasti ada pergeseran, pasti ada perbaikan kaitannya dengan view, kaitannya dengan daylight dan segala macam. Meskipun di sini sudah ada daylight, meskipun sudah ada view, tapi lebih kepada kriteria. Katakanlah restoran ini memperhatikan daylight-nya, memperhatikan sinar alaminya. Bagaimana dengan view-nya? Itu yang perlu ada catatan. Ada view ke sana, berarti ada aspek yang bisa dilihat. Kemudian ketika diletakkan di tapak, ternyata view ke sini tidak terlalu bagus. View yang ke arah kiri yang lebih bagus. Tapi aspek view itu masih menjadi pertimbangan utama. Itu ya. Oke, kita lanjut. Dan ternyata setelah saya membaca beberapa literatur, programming, architectural programming atau space planning ini merupakan pekerjaan tersendiri di dalam arsitektur, di dalam proses perancangan arsitektur. Bahkan bisa menjadi sebuah profesi tersendiri. Seperti yang terpampang di sini. Ada job
lowongan pekerjaan yang posisinya adalah space planner. Dia yang bertanggung jawab terhadap kriteria-kriteria. Dia yang bertanggung jawab terhadap tahapan ini. Sehingga seorang arsitek benar-benar hanya melihat ini, melihat data besaran ruang, melihat data-data berikutnya, dan tugas si arsitek perancang itu kemudian merancang sebuah bangunan. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana tahapan ini terjadi. Meng-cross check mungkin iya, tapi yang melakukan analyze, melakukan akses ini, melakukan interpretasi data dari interview dengan klien itu adalah space planner. Di dalam dunia nyata ini terpisah. Dia yang kemudian membuat kriteria, dia yang membuat panduan. Atau di dalam sebuah sayembara biasanya tornya sudah jelas. Siapa yang membuat tor? Ya, space planner. Tor ini kemudian disajikan oleh ke seorang arsitek untuk didesain lengkap dengan masalahnya di sini, kemudian kriteria untuk menyelesaikan masalah A, B, C, D, seperti itu. Oke. Kemudian saya coba berlanjut ke buku ini, buku Mark Rowland dan Rob Fleming, The Space Planning Basic. Buku ini lebih menjelaskan atau sifatnya sebagai buku instruksi dalam memahami space planning. Dilengkapi dengan contoh, dilengkapi dengan beberapa aspek panduan lah. Space planning still grow from consistently repeated practice and experience. Ini juga menjadi titik masuk bahwa space planning itu juga bisa diperkuat dengan studi preseden. Jadi studi preseden tidak hanya sekedar mencari bentuk, tidak hanya sekedar mencari padanan atau benchmark dari sebuah karya, tapi juga bisa ditempatkan pada tahapan space planning ini, pada tahapan penentuan besaran ruang. Contoh-contoh. Ketika merancang sebuah hotel di sebuah tempat, ada baiknya space planner kemudian menganalisis sekelilingnya dari bermain radius 10 kilo ada hotel apa aja, radius 20 kilo ada hotel apa aja, di level apa, di bintang berapa, segmen pasarnya siapa. Kenapa itu perlu dilakukan dan itu sebaiknya dilakukan supaya menentukan. Kemudian di lokasi ini sebaiknya dibangun hotel katakanlah bintang 3. Kenapa? Pangsa pasarnya mungkin para pangsa pasarnya adalah para pebisnis. Kemudian karena bisnis maka diperlukan ruang meeting. Ruang meeting seperti apa? Besarannya berapa? Menampung 10 atau 20 orang atau hanya sekitar 5 orang. Itu yang bisa dilakukan oleh space planner. Dan itu yang menentukan kriteria. Lalu bagaimana menentukan besaran ruangnya? Bisa dilakukan juga dengan metode studi preseden. Oke. Di standar PUPR memang ada hotel bintang 3 punya fasilitas ABC, punya luasan seperti ini. Tapi kemudian seorang space planner sebaiknya juga melakukan studi di minimal di kota itu besar ruangnya seberapa sih? Di level yang sama-sama bintang 3. Besar ruangnya seberapa sih? Bisakah selain karena keunggulan faktor tapak, bisa nggak ruangnya juga ada penyempurnaan dari kompetitor-kompetitornya? Itu yang bisa dilakukan di space planning. Oke. Ada proses seperti tadi ada 10 proses, di sini lebih technical seperti yang diungkap bahwa ini memang buku instructional tool, jadi memang buku teknis sekali. Saya sarankan mahasiswa untuk membaca lebih detail. Saya hanya menjelaskan pada tataran permukaan dan hal-hal yang mungkin penting aja. Dan yang perlu
perhatikan, space planning is not a simple process dan tidak hanya single category of information. Jadi ini hanya salah satu. Oke. Ada beberapa tahapan, ada 8 tahap. Interview, observe, interview terhadap klien, interview terhadap stakeholder, interview terhadap calon pengguna. Kemudian observe, ini yang bisa dilakukan studi preseden. Saya menginterpretasikan sebagai studi preseden. Assisting or similar facilities. Kemudian menyusun parameter arsitektural. Acquirement a base plan data, mechanical and electrical service ini juga termasuk. Compile kontekstual data, arsitektural, ke tapak, historical, sosial masyarakat di sekitarnya. Kemudian research environment and code constraint, ini terkait dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan, yang harusnya juga diperhatikan. Kenapa sekarang parameter green building itu menjadi hal yang sebaiknya dilakukan atau diperhatikan oleh semua bangunan yang akan dirancang, kaitannya juga dengan lingkungan. Complete basic site inventory, arah matahari, sinar matahari, jadi sun angle, masuknya sinar matahari itu di posisi seberapa dan segala macam. Kalau di dalam SketchUp juga ada sunpad, itu silakan dicek. Kemudian kaitannya dengan angin, kaitannya dengan curah hujan. Ini apalagi kita yang di iklim tropis lembab, data tentang curah hujan sangat jarang diperhatikan. Padahal ini akan sangat penting bagaimana kemudian menyediakan infrastruktur atau utilitas buangan air hujan itu. Yang selalu terjadi dibuang ke riol kota. Belakangan ini di kota Palembang, riol kota itu selalu penuh karena memang curah hujannya sangat tinggi. Sebaiknya memang curah hujan, apalagi di beberapa tapak yang luasannya cukup, diselesaikan di tapak itu sebaiknya seperti itu, atau dimanfaatkan. Kalau kemudian kaitkan dengan green building, bisa juga digunakan kembali untuk menyiram tanaman, apa digunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi data-data ini yang mesti disajikan. Kemudian dari parameter, dari data arsitektural yang dibutuhkan, kemudian mengcollecting data sebagai sebuah tahapan pertama programming. Setelah data ada, setelah interpretasi coba di organisasi data tersebut, ternyata ada hal-hal yang belum diketahui. Ini gunanya riset. Ini gunanya riset di dalam arsitektural. Katakanlah tentang data kontekstual, data historical. Di kawasan-kawasan atau di tapak-tapak yang punya nilai sejarah penting, riset tentang sejarah tapak tersebut menjadi sebuah keharusan. Duh, kan tidak ada kaitan. Ini bukan kaitan dengan cagar budaya, tidak ada hubungan dengan cagar budaya. Ada hal yang penting perlu diperhatikan ketika memahami konteks tapak, memahami konteks sejarah dari tapak tersebut, maka akan mempengaruhi terhadap desain. Apakah kemudian harus mengambil pemahaman neovernakular atau mengambil pemahaman regionalisme dan segala macam, itu berkaitan dengan pemahaman sejarah. Si tapak ini itu pernah terjadi apa saja. Kebijakan atau pemahaman terhadap sejarah itu akan mempengaruhi, akan memperkuat, tidak hanya mempengaruhi tapi memperkuat desain. Setelah ada riset, setelah ada pendalaman terhadap data-data tersebut, tidak hanya sekedar penyajian data, tapi kemudian mencoba melihat satu persatu, bahkan mungkin juga perlu ditambahkan riset studi preseden di hal-hal yang belum dapat datanya atau belum memuaskan datanya untuk dianalisis, silakan dilakukan di sini. Setelah itu, riset data yang sudah terkumpul dianalisis untuk diinterpretasi seperti tahapan tadi, memunculkan katakanlah diagram-diagram, katakanlah bubble diagram dan segala macam. Dan ini akan menjadi data utama di dalam tahapan space programming.
Ini sedikit penjelasan interview terhadap stakeholder, tadi sudah dijelaskan berulang kali, yang kemudian dituju atau menjadi tugas seorang space planner atau arsitek lah, itu merumuskan kebutuhan yang selalu terjadi dalam interview terhadap klien. Yang kata-kata yang muncul adalah saya ingin, kami ingin. Itu yang perlu dipertajam, dianalisis lebih lanjut. Apakah keinginan tersebut reasonable? Apakah keinginan tersebut masuk akal terhadap tapak? Apalagi kalau di dunia nyata, apakah keinginan tersebut terkait dengan atau signifikan atau sesuai dengan budgetnya? Itu yang menjadi catatan penting. Ini kemudian observer terhadap kawasan tersebut atau data existing, katakanlah yang redesign pasti existing dilihat. Redesign apakah membongkar habis bangunan tersebut, hanya menyisakan tapaknya saja, atau kemudian bisa memanfaatkan strukturnya. Lalu struktur itu diperkuat karena ada penambahan kapasitas umpamanya. Ini di observer. Atau kemudian kalau benar-benar bangunan baru, ada nggak fasilitas serupa di tempat lain? Apakah bangunan serupa tersebut punya permasalahan yang sama? Studi presiden tidak serta-merta akan menyelesaikan semua masalah. Kalau semua masalahnya selesai di dalam satu studi presiden, ya itu sama sih juga dengan kopas. Studi presiden ditempatkan di tapak yang rekan-rekan akan rancang. Karena masalahnya sama, pendekatannya sama, dan segala macam. Jadi saya yakin ketika studi presiden, apalagi di tapak yang berbeda, apalagi kemudian di belahan dunia yang berbeda, di negara lain dan segala macam, pasti punya permasalahan yang berbeda. Dan itu coba diselesaikan, coba diadopsi, coba ditransformasi ke dalam tapak yang sedang dihadapi. Itu observer, kemudian coba seperti ini. Sekali lagi ya, site inventory ini hanya judulnya site inventory atau analisis. Hanya pendataan, bukan analisis, bukan respon desain. Jadi yang disebut analisis di sini adalah mengidentifikasi. Ada angin di sini, ada sinar matahari di bagian sini, kemudian ada noise di sini. Tapak ini kemudian belum, atau skema ini belum merupakan respon. Jadi benar-benar sketsa ini merupakan identifikasi dari tapak. Oke. Kemudian bisa diperkirakan, oke, karena noise di sini, maka di sini apa? Apakah perlu tambah barrier atau segala macam? Ada usulan ini kan. Ada base floor plan ya. Kira-kira, tapi belum berarti ini diselesaikan, belum. Kemudian berdasarkan data kontekstual, karena akan macam-macam. Data kontekstual ini akan sangat bertabrakan umpamanya dengan data sirkulasi. Akan sangat bertabrakan dengan data mechanical electrical. Akan bertabrakan dengan data sistem utilitas. Itu ya, data ini data yang tahapan di sini, tahapan di awal. Jadi baru tahapan pendataan dan perkiraan yang selalu akan kemudian di tahapan berikutnya. Ini collecting data sudah saya jelaskan, riset tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Again, complete data case tadi are unnecessary, but some basic factor of special organization, corporate institution, space standard circulation percentages, and light velocity of similar size and function can provide realistic comparison guideline. Jadi studi presiden bukan hanya sekedar bentuk, oh ya ini ada bangunan sejenis, oh ya ini ada aktivitas sejenis, bukan hanya sekedar itu. Tapi kemudian bagaimana spasial organisasi ruangnya bagaimana?
Bagaimana institusi space standar? Dia menggunakan standar apa? Bagaimana sirkulasinya? Presentasi sirkulasi. Presentasi sirkulasi akan mempengaruhi segmen pasarnya. Siapa yang dilayani? Siapa penggunanya? Di tahap sosial seperti apa si segmen pengguna? Size dan function. Dan tentu ya tentang bentuk juga. Betul. Oke. Ini analisis data, bagaimana kemudian mengartikulasi kedekatan spasial, mengidentifikasi hubungan antar ruang, hubungan kerjanya, kemudian mengidentifikasi public and private function and zone. Saya selalu mengatakan private, kemudian public, semi-public, semi-private itu terkadang di beberapa tempat tidak lagi pas. Katakanlah hotel, yang disebut public itu mana? Ya semua. Apakah kemudian kamar itu hanya private? Apakah kemudian ruang manajer itu private? Bisa menggunakan public, istilah public, istilah private, dan segala macam, tapi perlu didefinisikan lebih lanjut, perlu didetailkan. Define special acoustic requirement, ini kaitannya dengan bangunan-bangunan yang sangat perlu rekayasa suara. Tidak selalu tentang gedung konser, tidak selalu tentang gedung konser, tidak selalu tentang gedung pertunjukan. Mungkin di beberapa hotel dengan kamar yang menghadap sangat view-nya sangat bagus, tapi dia ternyata di persimpangan jalan. Contoh, hotel di sekitaran Bundaran HI itu punya special acoustic requirement karena dia berhadapan dengan sebuah lalu lintas yang cukup padat. Tapi pada saat bersamaan view-nya luar biasa. Ini kan harus ada adjustment. Oke, orang bisa melihat Bundaran HI dari kamarnya. Tapi pada saat bersamaan, suara yang ditimbulkan karena kemacetan, karena lalu lintas itu tidak serta-merta bisa masuk seluruhnya. Tidak mungkin membuat nol, hening seperti sebuah kamar yang ada di puncak gunung atau di tepi pantai. Tidak mungkin seperti itu. Tapi ada perlakuan khusus secara akustik untuk meredam suara. Kemudian evaluasi kebutuhan terhadap pencahayaan alami. Tidak semua ruang perlu pencahayaan alami, tapi juga tidak semua ruang yang perlu pencahayaan alami itu harus dibuka. Bagaimana dengan panasnya? Bagaimana dengan silaunya? Ya, itu perlakuan khusus. Nah, catatan-catatan ini yang muncul di space planning. Kriteria-kriteria. Oke. Terakhir, menginterpretasi diagram, kemudian summarize data. When entire programming process is complete, you have accomplished a great deal. Most important, you have a complete and document understanding of the problem. One design process has become the program serve as primary guide for space planning and design consideration. Jadi tahapan programming itu tahapan yang menjadi acuan. Sehingga kalau kasusnya kalian di tugas akhir, berkas prateas kalian itu harusnya sudah selesai. Once design process begin, ketika kalian masuk ke studio, program serve atau pratea, dokumen pratea adalah panduan utama, primary guide dari space planning and design consideration. Nah, ketika dokumen pratea kalian tidak menyajikan, tidak men-serve panduan-panduan, ya itu kenapa kalian kemudian kebingungan terhadap desain. Nah, ini sekaligus mengkoreksi. Kenapa sih kok desain saya nggak maju-maju? Kenapa sih saya masih bingung desain? Ini karena permasalahan programmingnya belum beres.
permasalahan programming yang belum detail, belum menyediakan atau menyajikan atau menservis untuk panduan utama di dalam perancangan, a primary guide for space planning. Menggambar DNA aja bingung. Nah, ini jadi permasalahan. Ketika kalian menggambar DNA, apakah menoleh dokumen pratea Anda yang sebagai desain proses began, itu ketika dokumen programming itu kalian perhatikan ketika kalian mulai menggambar. Oke, ini contoh. Mungkin tidak serta-merta menjadi panduan atau menjadi pandangan dari programming, tapi kemudian dengan rumusan masalah yang jelas, dengan kriteria yang jelas, ini sebuah sekolah dasar yang konvensional seperti ini, kelas tertutup dengan tujuan tunggal, di mana si guru menyampaikan informasi. Dan sekarang pendekatan sistem belajar mengajar tidak seperti itu. Guru, dosen itu bukan satu-satunya sumber pengetahuan, itu yang perlu diperhatikan. Sehingga setting ruangannya akan berbeda. Programmingnya, kriterianya kemudian mencoba membuat ruang yang komposit, ruang yang multifungsi, ruang belajar yang bisa menyajikan ketika satu sumber tertentu. Katakanlah ada project yang harus dikerjakan oleh siswa, ini yang disampaikan oleh gurunya. Pada saat bersamaan juga kemudian pada saat tertentu berubah menjadi skema untuk diskusi, skema untuk diskusi kelas, ini diskusi kelompok, ini diskusi kelas. Nah, model seperti ini atau kriteria seperti ini, skema seperti ini kemudian diterapkan. Skemanya seperti ini. Menjadi kelas-kelas yang tidak lagi kelas-kelas yang berjajar linear, tapi kelas-kelas yang sangat fleksibel, ruang terbuka menuju masa depan. Maksudnya menuju masa depan adalah sebuah proses belajar mengajar yang berbeda. Sehingga ini kelas atau ruang atau sekolah yang konvensional. Setelah berubahnya sistemnya, skemanya, karena aktivitas, karena pendekatan belajar mengajar yang berbeda, kemudian menjadi seperti ini. Semua ruang menjadi menyatu. Ini skema, ini programming. Memang tidak disajikan besaran ruangnya karena itu urusan berikutnya. Tapi skema ini dihasilkan dari satu interview terhadap kebijakan pengajaran dan selanjutnya, mengakomodasi perkembangan, mengakomodasi juga aktivitasnya seperti apa. Lalu coba diskemakan. Jadi, skema itu tidak selalu bubble diagram. Skema-skema ini bisa diletakkan sebagai sebuah kriteria programming. Sehingga kemudian desainnya seperti ini. Desain site plan, kemudian sistem ruang kelasnya, dan ini denahnya. Ini gambarannya di bagian dari atas, dari area view, ruangan koridor-koridornya yang sangat fleksibel, tidak lagi membosankan. Ini bentuk tamannya, bentuk tampaknya dari sekolah ini. Sebuah sekolah yang benar-benar menyajikan atau berorientasi terhadap masa depan. Bagaimana kemudian visual ini menunjukkan tatapan si siswa untuk menuju masa depan di sekolah yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sajikan. Nanti pada materi berikutnya kita akan banyak bicara tentang program dan besaran ruang. Kalau tadi hanya pada teoretik, skema, ini lebih kepada materi berikutnya pada program dan besaran ruang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di materi berikutnya.